Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sehat semua Bapak Ibu ya. Yang sehat bisa acung jempol dua tangan. Wah. Yang sehat dan bersuka cita, iya bisa digoyangkan juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu lihat kami. Siap ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi itu luar biasa ya. Mendengar kesaksian dari Bapak Ibu yang luar biasa ya tentang gigi kalau nggak salah ya. Tapi malam ini mari ya kita singkirkan dulu gigi-giginya ya, bukan disingkirkan tapi kita mau fokus menyembah Tuhan malam hari ini karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan sudah peliharakan kehidupan kita. Tuhan memberikan hidup nafas yang baru dalam hidup kita. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Kita memiliki Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Biarlah pada malam hari ini kita boleh bersatu hati, kita berdoa, kita mau datang lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Yes. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Haleluya. untuk apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh nikmati segala berkat demi berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah malam hari ini kami boleh bersatu hati, Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami lebih dalam masuk di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami, Tuhan, meskipun secara online, Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya, Tuhan, Kau hadir dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami serahkan, Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Biarlah hanya kuasa-Mu yang menguasai setiap kami, Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima setiap berkat-berkat yang Tuhan Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh bersatu hati untuk kami boleh datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama mari katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami pada malam hari ini, Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
percaya tidak akan pernah habis kasih murahan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan selalu baru Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin. Selalu tepat pada waktunya Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Oh, mari naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Hanya Engkau kekuatan kami, Engkau yang mengerti hidup kami. Haleluya. Biarlah kami seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Kami yang selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh dipuaskan. Oh Tuhan Yesus, melalui Engkau hidup kami senantiasa aman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Allah yang mengerti pribadi-pribadi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
memberkati setiap kami. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu.
Bila beban hidup kita terasa berat, biarlah kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau letakkan setiap beban kita di tangan Tuhan. Karena kita percaya kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sungguh kuasa melakukan setiap perkara di dalam setiap kehidupan kita. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami pribadi, lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Percaya saat kami datang di altar-Mu Amin. Tuhan, kami Terima boleh kasih. melihat keajaiban kuasa dan kasih-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan, bertahtalah. Kalau Tuhan bertahta atas kehidupan kami, maka berkat-berkat-Mu dilimpahkan, Amin. tercurah atas setiap kehidupan kami. Yang memuji memuliakan nama-Mu dari lubuk dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami untuk sesaat lagi kami boleh mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan berkat dari firman-Mu.
Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, dan kami boleh menikmati buahnya, serta mereka juga yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang ada. Kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami nikmati waktu yang luar biasa ini. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan, Amin. 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 Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak David. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan bisa bertemu kembali lewat ibadah doa malam pada kesempatan malam hari ini. Biar penyertaan kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa ada dan tinggal atas setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita nggak sadar sudah masuk di penghujung bulan yang ke-9, bulan September, tanggal 30. Biarlah kita besok masuk di bulan yang ke-10, tidak sadar sudah sebentar lagi akan menutup tahun di tahun 2024. Tadi ada yang namanya Maria mau kesaksian, apa bisa di-open sekarang? Mau kesaksian boleh 5 menit? Maria bisa kesaksian? Mana tadi orangnya ya? Oh, enggak monitor ya. Oke, next time aja. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita tahu dan kita sadar bahwa setiap kita ini hidup dalam sebuah penantian. Siapapun kita ini tidak lepas dari kata yang namanya menunggu. Menunggu itu adalah bagian dari sebuah kehidupan kita. Sepandai-pandainya orang tersebut, sekaya-kayanya orang, sejago-jagonya orang, apapun sebutan orang itu, mereka senantiasa harus diajar untuk apa? Belajar menanti atau belajar untuk menunggu. Nah, malam hari ini kita bahas sebuah tema firman Tuhan, yaitu namanya menanti. Nah, Bapak Ibu, semua orang pasti tidak suka yang namanya menanti, karena ada yang menanti waktunya cepat, ada yang menanti waktunya terlambat, ada yang menanti terlalu lama. Nah, malam hari ini, biar firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita semua, sehingga kita semua semakin sadar di dalam penantian kita tidak pernah sia-sia. Kita lihat pengalaman Raja Daud, Mazmur 27, ayat yang ke-14 berkata demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayatnya cuma simpel, yang pendek sekali, ditulis oleh Raja Daud, mengajar kepada kita untuk belajar menanti, belajar menunggu, dimanapun kita, ketika kita mungkin sekali lagi menunggu sebuah jawaban yang namanya kesembuhan dari sakit penyakit, yang namanya menunggu jawaban pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pekerjaan, mungkin juga pelayanan. Ayo belajar kembali kepada firman Tuhan, dikatakan nantikanlah Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Sekali lagi saya ulang, menunggu seringkali kita ini bosan. Tetapi ketika kita belajar menunggu, ini sekali lagi ada satu yang perlu kita pelajari dengan baik ketika kita melatih untuk menanti. Saat penantian itu kita harus sadar bahwa Yesus akan menjelaskan kepada kita di Injil Matius juga, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mau datang untuk kedua kalinya, kita ini diibaratkan 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai. Nah, kapan mempelai itu datang? Tidak ada yang tahu. Bagian kita adalah apa? Menanti. Menanti Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Maunya sekali lagi kita ini cepat, sekarang, instan.
Tetapi kembali saya mau katakan, firman Tuhan tadi dengan jelas berkata, nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Anda akan melihat lebih dalam lagi di kitab Yesaya berkata seperti ini. Kitab Yesaya berkata bahwa Yesaya 40 ayat 30, orang-orang muda yang menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, dikatakan ayat 20, orang-orang muda, lelah, lesu, teruna, jatuh tersandung. Kenapa di sini dikatakan kitab Yesaya, orang muda saja bisa lelah, bisa lesu, bisa tersandung. Karena apa? Jawabnya cuma satu, karena tidak tahan menanti. Nah, ayat 31, Nabi Yesaya menekankan sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini ayatnya sudah jelas sekali Bapak Ibu, bahwa penantian itu sejak di perjanjian lama sudah disebutkan. Semua orang, siapapun juga orang percaya kepada Tuhan, itu harus hidup dalam penantian. Tetapi ketika kita ini seperti tadi yang dikatakan orang muda saja bisa lelah, lesu, tersandung karena kembali tidak tahan dalam penantian. Ketika kita tidak tahan dalam penantian, justru Anda itu akan lemah. Justru Anda itu akan tidak mendapat kekuatan. Tetapi ketika Anda itu menanti Tuhan, berani bayar harga untuk menanti Tuhan, percayalah ada kekuatan baru yang dikatakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Kalau burung Raja Wali itu terbang tinggi justru di atas badai, bukan di bawah badai, di atas badai. Dan ketika burung Raja Wali di atas badai, dia mengepakkan sayapnya. Bapak Ibu, dikatakan Raja Wali tidak pernah lelah. Karena apa? Di sana justru dia digiring oleh angin. Dikatakan berlari, tidak jadi lesu, berjalan, tidak jadi lelah. Jadi kuncinya, Raja Wali kenapa bisa berjalan begitu jauh, ratusan kilometer? Jawabnya cuma satu. Karena Raja Wali tidak berusaha sendiri. Dia ada di posisi di atas badai. Sehingga dia tidak menggerakkan kekuatannya. Karena dia sudah tahu bahwa seluruh badai itu ada di bawah kehidupannya. Berapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya itu flat. Gitu-gitu saja. Saya mau katakan buat saudara, belajar sabar, menunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena waktunya Tuhan itu terkadang tidak sama dengan apa yang kita doakan. Kita sabar menanti jawaban doa. Apa yang kita imani. Kita juga sabar apa yang juga kita tabur. Kita pun juga pasti akan menuai. Jadi jawabnya Bapak Ibu sekali lagi, sabar. Tulis di kolom chat, sabar Bapak Ibu ya. Supaya saya tahu Anda itu sedang monitor ya. Jadi kalau kita sabar, kita ini dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak sabar, kita tidak dikasihi Tuhan. Kadang orang itu bilang, teori mah gampang, Pak. Anda lihat Daud. Daud itu Anda pelajari sejarahnya. Daud itu diurapi oleh Nabi Samuel umur 17 tahun. Dan saat diurapi, mestinya Daud itu besok, minggu depan, atau bulan depan sudah pasti jadi raja. Karena sudah diurapi oleh Nabi Samuel jadi raja. Tapi apa yang terjadi? Daud justru mengalami banyak kepahitan hidup.
Daud justru harus mengalahkan dulu yang namanya Goliat. Berapa lama Daud harus bertahan dari kejaran Saul, calon mertuanya? Bapak Ibu, 13 tahun. Daud itu mengembara dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain, dikejar, difitnah, dikhianati, menanti Tuhan sampai umur 30 tahun. Akhirnya Tuhan itu menggenapi janjinya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, mungkin masalah kita tidak selama Daud menanti. Saya berdoa malam hari ini, Anda yang dengar firman Tuhan malam hari ini, penantian Anda tidak sia-sia. Apa yang Anda nanti selama ini, biarlah malam hari ini Anda tahu rahasianya. Anda pegang teguh firman Tuhan malam hari ini. Percaya, sekali lagi saya tadi bilang, orang sabar itu dikasihi Tuhan. Makanya orang dunia berkata, orang sabar itu pasti subur, saudaraku ya. Orang tidak sabar, cepat masuk kubur. Nah, haleluya. Di sini tidak mau ya. Semua pasti mau panjang umur. Nah, Daud ini sekali lagi, kita kembali ke kitab Mazmur. Mengajar kita untuk apa? Kita ini punya seni untuk menanti jawaban Tuhan. Nah, melalui itu kita belajar firman Tuhan malam hari ini supaya Anda tidak jemu-jemu akan firman Tuhan dan kita senantiasa diingatkan bahwa penantian kita selalu mendapatkan hasil. Yang pertama, belajar menunggu dengan keteguhan hati. Nah, tadi ayatnya kan sudah disebut sebuah keteguhan hati. Nantikanlah Tuhan, dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, tadi sudah dibaca ayatnya. Teguhkanlah hatimu. Siapa yang teguh, Tuhan katakan itu yang akan dijagai. Siapa yang teguh itu orang yang selalu bersemangat, yang selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Hati yang teguh selalu dijagai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ketika menanti jawaban doanya, dia selalu mendapat kekuatan yang baru. Nah, jangan kita ini patah semangat. Ayo kembali malam hari ini miliki keteguhan hati. Percaya penggenapan janji Tuhan itu tetap ada dalam hidupmu dan hidup saya. Dan pengharapan kita ini tidak akan pernah dikecewakan. Dan percayalah, apa yang kita tabur juga pasti kita tuai. Doa-doa saya, percayalah, setiap doa-doa Anda juga akan dikabulkan Tuhan. Makanya jangan kita kehilangan yang namanya pengharapan. Karena apa? Pengharapan itu seperti sinar, seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan. Bayangkan di rumah Anda itu gelap, lampunya mungkin sudah mati, ada gangguan PLN. Gelap gulita di rumah. Butuh yang namanya cahaya. Nah, ketika kita ini punya pengharapan di dalam Tuhan, itulah cahaya yang namanya cahaya harapan harus ada dalam hidup kita. Kita sekali lagi tidak mampu tanpa harapan yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita percaya ada di dalam Tuhan, semuanya itu akan kita dapatkan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang sekali lagi sudah lempar handuk putih. Artinya sudah menyerah, sudah give up. Sudah punya ancang-ancang bunuh diri. Sudah punya ancang-ancang untuk bercerai. Sudah punya ancang-ancang untuk meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan doa. Hari ini dengar kabar baik ini. Saya doa malam hari ini supaya setiap pergumulan Anda tidak lama lagi Tuhan akan menggenapi janjinya. Percaya Tuhan
pasti menggenapi janjinya. Kalau sekali lagi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lemah. Kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Kalau ibu pelajari, ibu-ibu yang pernah mengandung, hamil, itu kan dikatakan masa-masa yang sulit. Pasti susah. Anda kalau tanya saya tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena saya pria, saudaraku ya. Bapak-bapak tidak bisa merasakan yang namanya hamil. Apa yang dirasakan oleh ibu itu? Penderitaan. Mungkin mual-mual. Nah, dia harus menggendong bayi itu, saudaraku ya, sekian waktu, sekian lama. Di dalam perutnya selama 9 bulan. Dan ketika ditanya melahirkan sakit atau tidak, sakit setengah mati. Dia melahirkan mungkin dengan mencucurkan air mata. Tidak mungkin melahirkan sambil tertawa. Aku lahir, anakku lahir. Tidak mungkin, saudaraku ya. Tapi mencucurkan air mata. Tapi anehnya, setelah melahirkan, dia melihat anaknya. Setelah ibu itu melihat anaknya, tiba-tiba rasa sakit itu hilang semua. Diganti dengan sebuah kekuatan. Diganti dengan sebuah semangat. Rasa sakit itu lenyap semuanya. Makanya ibu-ibu ada yang sampai anaknya 5. Karena apa? Karena dia belajar dari pengalaman. Jadi Bapak Ibu, kembali saya mau ingatkan. Tuhan sekali lagi sadar. Kita ini sedang mengandung janjinya Tuhan. Mengandung jawaban Tuhan. Mengandung tuaian yang kita tuai. Mengandung tuaian yang selama ini kita tabur, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan malam hari ini, kuatkan hatimu. Ada waktu Tuhan yang sekali lagi tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat untuk menolong kita. Percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Kehilangan sahabat, kita bisa cari sahabat yang baru. Tapi ketika kita kehilangan semangat, Bapak Ibu, maka kita ini kehilangan segala-galanya. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan semangat. Tetap semangat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar apa? Nah, ini yang penting. Menunggu tanpa marah. Anda mungkin tanya, loh Pak, kok ada kata-kata marah? Ya, sebab ada ayatnya. Nah, coba kita baca ayatnya. Mazmur 37, kita loncat di ayat yang ke-7 tadi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Dikatakan di sini ada kata-kata jangan marah, Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam sebuah penantian, ketika kita sedang menunggu, kita diminta ojo ngamuk sama Tuhan. Ada orang yang sekali lagi gampang ngomel, gampang marah. Ketika menunggu, protes sama Tuhan, berkelahi, emosi. Pendeta dikatakan omong besar, saudaraku ya. Kenapa? Karena nggak ngalamin terobosan. Akhirnya apa? Marah-marah. Kembali saya ulang, Raja Daud. Dikatakan di situ, saudaraku ya, Daud berkata, orang jahat hidupnya kok lebih enak. Banyak orang Kristen juga ngomong sama saya ini rajin beribadah. Tapi kok tidak sama dengan orang yang tidak rajin beribadah. Hidup sepertinya tidak adil. Saya mau katakan buat saudara, ayo malam hari ini Tuhan ingatkan kita. Firman-Nya mengingatkan kita. Kita ini jangan protes, jangan marah sama Tuhan. Tuhan selalu punya maksud yang indah.
di dalam setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, di timingnya Tuhan, di waktunya Tuhan yang tepat, Tuhan pasti menyelesaikan keadaannya. Dan keadaan kita pasti berubah menjadi semakin baik. Mungkin Anda tanya, "Wah, suami saya kok nggak berubah, Pak? Sudah saya doakan bertahun-tahun kok nggak berubah, masih sering marah. Kayaknya hidup ini nggak adil." Daud ini Anda lihat, Daud ini kurang apa? Kalau Anda lihat di Mazmur 37 tadi, Daud itu bercerita tentang apa? Pemberontakan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Sehingga Absalom ini mau membunuh Daud. Daud akhirnya melarikan diri. Dan dia mengingatkan kepada kita, nantikan Tuhan, jangan marah. Bapak Ibu, terkadang sekali lagi, hidup ini tidak adil. Orang kadang itu ngomong sama saya, sekarang kan musim mangga, Bapak Ibu. Orang bilang, pohon mangga itu pohonnya tinggi. Kenapa buahnya kecil? Wes kecil, mahal lagi, saudaraku ya. Beda sama semangka. Semangka itu pohonnya cuma merambat di bawah, tapi buahnya gede, buahnya besar, saudaraku ya. Kadang orang tidak jelas, kenapa kok Tuhan ciptakan ini dan itu. Sampai suatu saat ada seorang pemuda ketiduran di bawah pohon mangga. Ketika dia ketiduran, tiba-tiba mangga yang ada di atas itu putus tangkainya, buahnya jatuh, tepat kena kepalanya. Duk! Ini pemuda akhirnya bangun. Dia kaget. Tadi dia protes, kenapa kok buah mangga itu kecil? Kenapa kok semangka gede? Sekarang dia baru sadar. Ternyata mangga itu ada di atas. Kalau jatuhnya itu buahnya gede, menimpa kepalanya. Kepalanya pasti kopior. Kepalanya pasti hancur. Jadi kembali saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu selalu punya maksud dalam setiap masalah yang kita hadapi. Makanya kembali saya ulang, belajar sabar. Menanti Tuhan. Nggak boleh marah. Gimana Pak supaya nggak marah? Jawabnya adalah apa? Bersyukur. Ada yang malas. Kenapa Pak ada yang malas tapi kok diberkati? Saya tetap katakan TTM. Bukan teman tapi mesra. TTM artinya tunggu tanggal mainnya, saudaraku ya. Menunggu. Jangan kita marah, Bapak Ibu. Kalau kita marah, kita tidak dapatkan apa yang kita alami. Ada sebuah statement berkata, orang bahagia menemukan alasan-alasan untuk bersyukur. Tapi orang yang menderita punya alasan untuk marah. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ulang, jadilah orang yang bahagia. Jangan jadi orang yang menderita. Temukan sekali lagi alasan-alasan untuk selalu bersyukur. Katakan selalu setiap hari, setiap waktu, Tuhan itu baik. Mungkin keadaanmu belum jadi baik, tetap katakan Tuhan itu baik. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, hari lepas hari, kita ini makin kuat. Menanti Tuhan dengan sabar. Penantian kita tidak sia-sia. Hidup kita akan bahagia. Dan kita selalu bersyukur. Mungkin keadaan rekening bank kita tidak banyak. Tapi kalau kita bersyukur, kita selalu pandai cari alasan untuk bersyukur. Maka hidupmu itu akan bahagia. Daud di masa kesusahannya dilupakan ayahnya dan keluarganya. Dia harus ada di padang gurun. Tapi justru ada di padang gurun, Daud menciptakan banyak lagu di Mazmur. Mazmur-mazmur yang terbaik, pujiannya selalu berkata bersyukurlah setiap waktu. Justru melewati lembah-lembah kekelaman,
Daud berkata, bersyukurlah. Mazmur 23 itu ditulis bukan pada saat Daud ada di istana. Bukan Daud ada di hotel bintang 5. Tapi justru Daud sedang dibuang ayahnya. Menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi Daud memilih apa? Bersyukur. Menyanyi. Menanti Tuhan tanpa marah, Bapak Ibu. Makanya malam hari ini, buang amarahmu, ganti dengan ucapan syukur, saudaraku ya. Kalau sekali lagi ada orang yang berkata, sudah tidak pernah ke gereja Pak, tapi hidupnya kok enak-enak saja. Bagianmu ketika melihat orang seperti itu, engkau harus punya alasan untuk tidak kecewa. Temukan alasan untuk selalu bersyukur. Makanya ada lagu berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jadi Bapak Ibu, temukan alasan untuk selalu bersyukur. Jangan kita melihat keadaan yang sekali lagi mengecewakan kita. Kita akhirnya jadi pahit, kita jadi protes, kita jadi marah. Kerjaan sepi atau rame, tetap bersyukur. Doa dijawab maupun belum dijawab, tetap bersyukur. Ditolong maupun belum ditolong Tuhan, selalu bersyukur. Kenapa? Karena di balik ucapan syukurmu itu ada berkat khusus. Mungkin sekali lagi belum berbuah, tapi ingat ada kalanya ketika buah itu muncul dari sebuah pohon, tiba-tiba buahnya itu langsung lebat. Ada yang nunggu seperti Daud sampai 13 tahun. Ada orang yang nunggu sampai puluhan tahun. Tapi ketika dia menuai, apa yang dia tabur tiba-tiba mengejutkan hidupnya. Karena Tuhan yang mengatur semuanya itu sempurna. Yunus Anda lihat, Yunus juga protes sama Tuhan. Sampai akhirnya ada firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah kepadaku? Yunus marah, kenapa Niniwe kok diampuni dosanya? Harusnya Niniwe ini dihancurkan. Kenapa Yunus marah? Karena hatinya simpan kepahitan. Karena ada banyak keluarganya yang dibinasakan oleh orang-orang Niniwe. Kenapa kok ada banyak orang jahat bahagia? Ada banyak orang jahat sehat, tidak mati-mati. Kita sekali lagi ingat, kita sedang diberi kesempatan. Orang-orang seperti itu diberi kesempatan untuk bertobat. Ini yang harus kita simpan di pikiran kita. Jangan yang negatif kita simpan, tapi yang positif yang harus kita dengungkan di telinga kita. Oh, orang itu dikasih kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Nah, Daud tanpa marah ketika berkali-kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan ditulis 3 kali Daud itu punya kesempatan untuk menghunuskan pedangnya. Matilah Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Inilah yang disukai Tuhan. Kenapa Daud tidak lakukan itu? Daud tidak pernah marah. Bapak Ibu, Anda yang mungkin sekali lagi dibully, Anda yang dikucilkan, Anda yang disepelekan, orang baik tetap diam saja. Jangan pakai cara orang jahat. Percaya di dalam Tuhan pasti dibela. Tuhan sedang bekerja. Dia punya cara yang ajaib. Orang yang berlaku tidak adil, jangan marah. Lepaskan pengampunan. Orang seperti ini pasti mendapatkan ganjaran yang datangnya dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, menunggu dalam kebenaran. Ini penting.
menjadi perenungan buat kita malam hari ini, karena ada banyak orang ketika ada dalam penantian, mereka ada dalam menunggu waktunya Tuhan, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mazmur 37 ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Lihat, saat kita ini menanti jawaban doa, apa yang kita tabur, ikuti jalannya Tuhan. Ada orang yang nunggu jawaban Tuhan itu gak cepat-cepat. Akhirnya orang itu pergi ke suhu, pergi ke orang pinter. Yesus gak bisa tolong, akhirnya pergi kemana? Pergi ke dukun. Ini yang saya mau katakan, orang ini menunggu tidak dalam kebenaran. Ingat Bapak Ibu, orang fasik akan dilenyapkan. Sekali lagi saya mau ingatkan buat kita, buang semuanya. Hidup benar. Jangan kita ini melanggar hidup yang hidup benar di dalam Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 166, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Aku melakukan perintah-perintahmu. Bapak Ibu, di perenungan kita yang terakhir ini, Tuhan mau ingatkan kepada kita malam hari ini, ada banyak shortcut, ada banyak jalan pintas. Apa maksudnya, Pak? Utang nggak selesai-selesai. Akhirnya ada tawaran judi online. Kita akhirnya judi online. Akhirnya apa? Kita menipu orang. Bapak Ibu hati-hati. Jangan kita ini keluar dari rencana Tuhan. Jangan kita melanggar perintah Tuhan. Apapun yang harus kita tunggu, ayo percayalah, jangan kita langgar. Ikuti kehendak Tuhan. Yesus saja habis puasa 40 hari, Yesus mungkin punya pikiran secara jasmani, oh aku akan jadi Superman, aku akan jadi orang hebat. Tetapi justru di depan Yesus adalah siapa? Iblis. Ngapain iblis? Nyobai dia. Apa yang dicobai oleh iblis? Iblis kasih jalan pintas. Iblis bilang apa? Sembahlah aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Yesus berkata, ada tertulis, hanya Bapa Allah Bapa saja yang layak disembah. Iblis nguda lagi kepada Yesus, jatuhkan dirimu dari soto bait Allah. Yesus berkata, ada tertulis, aku akan percaya dan taat semua perintah Tuhan. Iblis menggoda lagi yang ketiga kali. Ubah ini batu menjadi roti. Kamu pasti mampu. Apa Yesus tidak mampu? Yesus pasti mampu. Tapi Yesus berkata, enggak. No. Yesus berkata, aku lapar. Memang aku lapar. Tapi ada berkat dari Tuhan yang lebih hebat daripada setan. Jadi Bapak Ibu, kembali saya mau ingatkan. Ketika kita ada dalam penantian, ada banyak iming-iming di sekitar kita. Ada banyak jalan pintas di sekitar kita. Jodoh nggak datang. Kemudian kita ngomong sama Tuhan, sudah sekian lama Tuhan, jodoh nggak datang-datang. Kemudian Anda datang ke persekutuan doa, Anda berlutut di bawah kaki Tuhan. Nanti sing datang pertama yang laki, pasti itu adalah jodohku. Ternyata yang masuk pertama kali adalah kakek-kakek yang sudah berumur 75 tahun. Jadi Bapak Ibu, kembali saya mau katakan, jangan kita cari shortcut jalan pintas. Belajar hidup di hadapan Tuhan. Ikuti jalur Tuhan dengan benar.
Ada sekali lagi banyak pilihan di dalam hidup ini. Ada banyak lagi tawaran dosa di hidup ini. Jangan kita melanggar perintah Tuhan. Kita harus pegang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Jadi malam hari ini Tuhan ingatkan kita 3 kunci ketika kita ada dalam penantian. Menunggu dengan keteguhan hati. Menunggu tanpa marah. Dan yang ketiga, menunggu dalam kebenaran. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Saya serahkan Jerry. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan musik ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Minta tolong yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, cintamu, pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, pembelaan, penolongmu. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, bukakan mata telinga kami. Oh, takluk tawan pikiran hati kepada Tuhan, cengkeram batin hati roh kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, firman-Mu sendiri Tuhan meneguhkan hati kami, supaya kami bisa menantikan Tuhan dengan kekuatan, dan kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu Tuhan. Ajar kami bisa, hati kami bisa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami percaya menunggu, oh seperti burung Raja Wali Tuhan, ya, orang menantikan Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang terbang di atas Tuhan, tidak layu, tidak letih lesu Tuhan. Itulah kekuatan kami, yaitu menanti-nantikan di dalam Tuhan,
menanti-nantikan dengan sabar. Orang yang sabar dikasihani Tuhan, ditolong, dicinta Tuhan. Menanti-nantikan dalam keselamatan dari Tuhan. Menanti-nantikan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya hidup ini terus tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi takut akan Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dari Engkau. Firman-Mu adalah jawaban dari segala masalah kami. Firman-Mu adalah kekuatan penolong kami. Tuhan, kami hanya bisa berseru-seru menantikan datangnya jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak David Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu menguatkan kami supaya kami dengan firman ini kami bisa diubahkan karakter sifat kami untuk selalu berharap kepada Engkau. Pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, berikan urapan yang khusus pada hamba-Mu, Pak David Tuhan, supaya makin hari firman Allah, makin hari makin dibukakan dan memberikan kekuatan pada kami, Tuhan, dan juga istri, anak, mantu, semua cucunya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, Kau jagai, lindungi, sertai berkati, dan juga Tuhan, Pak Jerry yang main musik dengan istri Tuhan, yang WL-nya Tuhan kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan jaga anaknya juga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Tuhan dan juga kami semua Tuhan. Berikan kekuatan kami, semangat kami. Pengharapan kami hanya kepada-Mu sajalah Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, ajar kami untuk mengucap syukur. Orang bersyukur akan melihat mujizat Tuhan. Oh, sucikan mulut hati Tuhan, kuduskan mulut hati dan pikiran, jangan sampai kami ada sungutan-sungutan, tapi ajari kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan, pengharapan, penghiburan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sakit. Kau sembuhkan, berikan kekuatan, kesehatan, roh sukacita, damai, kasih Allah mengalir. Oh, juga yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Oh Tuhan, bukakan jalan pada kami semuanya. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan kekuatan, supaya kami ada teguh hati kami Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Berkati Harvest Blessing ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah kirimkan pada PD Harvest Blessing ini Tuhan, melalui Zoom maupun melalui onsite Tuhan. Tuhan berkati semuanya satu persatu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tolong pengumuman Jerry. Ya, puji Tuhan. Saudara semua diberkati Tuhan malam hari ini ya, dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh Pak. Kecil suara nih Jerry. Kecil ya. Cek 1 2 3. Nah, ini pasti keras ini. Oke. Oke, terima kasih Pak David untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sangat memberkati Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Welcome, selamat datang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Adakah malam hari ini yang baru join dengan kita? Ada, saya tak lihat ya. Side by side. Gimana ini cara lihat semuanya ini? Wah, ketutup sama pengumuman Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu? Ada tuh. Ada, Jadi namanya ayo. itu Bu Imelda. Bu Imelda, shalom, selamat datang, selamat bergabung di doa malam persekutuan doa Harvest Blessing. Ada lagi? Oh, cuma Bu Imelda ya. Oke, next, jangan ketinggalan di acara-acara selanjutnya. Tetap hadir bersama-sama dengan kita, menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa kembali
di ibadah raya Rabu 2 Oktober jam 7 malam, Bapak Ibu ya. Bersama hambanya Ibu Lili Suherman di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Yuk bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kita di tempat ini, karena kita percaya kehadiran kita ya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan senang dengan orang-orang yang mencari, lapar dan haus pada Tuhan. Gitu. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi doa malam online hari Senin tanggal 7 Oktober. Ya, 7 Oktober jam 7 malam seperti saat malam hari ini. Ya, bersama Pak Gem lagi. Ya, Pak David Lee. Ya, yuk jangan bosen-bosen ya. Kita hadir, alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita di doa malam online kita Senin depan. Puji Tuhan. Christmas celebration. Iya, ini pengumuman yang akan kita dengar sampai 11 Desember nanti ya. Yang akan diadakan hari Rabu, Bapak Ibu ya, tanggal 11 Desember jam 6 sore di Resto Zangtelis dengan tiket ya hanya, waduh, harusnya dibilang hanya itu Pak ya, hanya 200.000 per orang ya. Puji Tuhan. Bisa pesan tiketnya mulai sekarang dengan menghubungi Ibu Leli. Puji Tuhan. Untuk persembahan jangan lupa Bapak Ibu bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1035655807. Ada persembahan umum, ada perpuluhan, ucapan syukur, dan pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Rabu lusa ya, lusa Rabu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Oke, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa setiap tangan yang terangkat, biarlah kami boleh menerima roh penantian yang datangnya daripada Tuhan, sehingga hidup kami tidak kecewa menghadapi hal-hal yang belum selesai. Kami boleh menanti Tuhan dengan sebuah keteguhan hati, menanti Tuhan dengan tidak marah, menanti Tuhan dalam kebenaran. Maka hidup kami makin hari makin disempurnakan, makin dikuduskan, makin disucikan, dan apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi penantian kami, hamba berdoa setiap tangan yang terangkat, biar alami jamahan Tuhan. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti kuat, yang ngalamin masalah pasti dibukakan jalan. Apa yang mereka tabur pasti mereka tuai. Imani dengan sungguh terjadi sesuai imanmu. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.